Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang kebetulan pesantren? Ini mau nanya sudah bersuci atau untuk berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. bersambung wudunya batal. Wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa, penyimak dan juga pendengar dimanapun Anda semua berada, selamat berjumpa kembali. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum dalam program Live Interaktif Fatwa TV, yang mana malam hari ini kita live dari studio Fatwa TV Jember. Kita berjumpa untuk episode Live Interaktif Keimanan, Doa, dan Zikir, yang insya Allah malam hari ini diampu oleh guru kita Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafizahullah Ta'ala, yang merupakan salah seorang anggota dari Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan malam hari ini kita akan membuka kesempatan seperti biasa bagi siapapun Anda bisa bertanya secara langsung kepada Ustadz. Ada dua line yang bisa Anda gunakan. Jalur pertama adalah melalui telepon via aplikasi WhatsApp di 0821 706087. Kita ulang di 0821 706087. Atau juga Anda bisa telepon kami melalui seluler di 0331 kode area kota Jember 0331 544 6087. Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan kepada kami melalui website kami di www.dewanfatwa.com. Malam hari ini sudah bersama kami di studio Fatwa TV Jember ada Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz, kabar sehat Ustaz? Alhamdulillah, barakallahu fikum. Barakallahu. Ya. Sudah dekat dengan momen Ramadan Ustaz. Iya, tidak seorang muslim terasa, harusnya seperti apa Ustaz? Kita ya, merasakan Ustaz. Pertama ya, kita antara tentunya bahagia dan sedih ya. Bahagia dan sedih. Iya. Sedihnya ini kenapa Ustaz? Dan kesedihan dan juga kekhawatiran ya. Pertama kita sedih ya, karena sampai saat ini kita yakin bahwa kita sebelumnya ya sesungguhnya belum siap ya. Karena banyak hal kekurangan dalam diri kita. Terus sampai sekarang juga kita masih banyak malasnya ya. Betul. Kekhawatiran ya, Ramadan itu pasti datang. Tapi yang kita khawatirkan, apakah kita akan bisa bersua dengan Ramadan? Itu yang membuat kita khawatir dan bersedih. Makanya kita harus waspada ya, dan memohon kepada Allah yang terbaik. Doa diperbanyak, dan ya harus kembali kepada Allah, dan betul-betul kita memiliki niat yang tulus, memiliki azimah dan jujur kepada Allah. Ya, semoga dan demikian Allah merahmati kita dan diberi kesempatan untuk bersua dengan Ramadan. Itu yang membuat kita sedih dan cemas. Baik Ustaz. Barakallahu fiik. Di kesempatan malam hari ini kita juga turut berkesempatan menyapa beberapa rekan media yang juga merelay siaran kami, di antaranya adalah Radio Binbas Yogyakarta, kemudian Radio Sahabat Tegal, Radio MD FM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, kemudian Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, kemudian Tua FM Riau, dan juga Mas FM Seragen. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke meja redaksi kami, dan sebelum kita undang Anda untuk bisa bertanya secara langsung kepada Ustadz, kita akan berikan kesempatan kepada Ustadz menyampaikan satu materi pembuka malam hari ini. Ya, Fadhal Ustadz. Taib, syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah. Sebagaimana yang tadi diutarakan, bahwa tidak terasa ya bahwa kita ini telah berada hampir di pertengahan Sya'ban. Tentunya hari demi hari yang akan kita hadapi semakin terasa cepat, dan aroma Ramadan itu semakin tercium ya, dan suasana Ramadan semakin terasa. Nah,
Oleh karena itu, di sisa-sisa atau di bulan Sya'ban yang kita akan masuk pertengahan Sya'ban ini, hendaklah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah, dan terus menata diri kita, dan untuk selalu mengintrospeksi, tentunya diiringi dengan doa dan harapan, semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita untuk bersuah dengan bulan Ramadan. Hendaklah senantiasa banyak berdoa keberkahan di bulan Sya'ban ini. Kemudian semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bersuah dengan Ramadan. Satu hal yang harus kita persiapkan, banyak hal yang harus dipersiapkan, tapi hal yang sangat mendasar mungkin ada dua hal. Pertama, pengetahuan yang cukup tentang ibadah, terutama hukum-hukum seputar puasa, dan ibadah di bulan yang penuh dengan keberkahan tersebut. Yang kedua, yang sangat mendasar, untuk mengintrospeksi diri. Yang dengan demikian insya Allah akan lahir satu ubudiyah yang mulia, itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dua hal yang sangat mendasar yang harus kita persiapkan. Selebihnya itu hal yang insya Allah tidak akan keluar dari dua hal yang mendasar ini. Nah, tentunya kita dituntut untuk menjaga kesehatan, memohon kepada Allah untuk sehat walafiat, dan untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan tentunya juga membiasakan diri dengan berbagai amal saleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua urusan kita dan memuliakan kita agar kita bisa bersua dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, diberi kemudahan untuk mempersiapkan bekal menuju negeri akhirat, yaitu bekal ketakwaan. Allahumma amin. Demikian, wallahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan. Terima kasih kami sampaikan untuk satu nasihat membuka di kesempatan malam hari ini. Baik pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda semua yang berada, seperti yang Ustaz sampaikan tadi bahwa bulan Ramadan itu pasti datang insya Allah, Ustaz ya. Namun kitanya di sini tidak ada insya Allah lagi gitu. Oh, sudah ada insya Allah, pasti, ya? Sudah pasti. Karena udah itu ketentuan takdir Allah, udah pasti datang. Perputaran bulan demi bulan, itu udah. Betul. Itu enggak insya Allah. Oh ya akan datang Ramadan insya Allah. Enggak, Ramadan datang, pasti datang. Kecuali kalau udah kiamat ya udah. Selama itu ya pasti Allah telah mentakdirkan Ramadan itu datang. Karena itu udah pergantian. Sudah siklus, Ustaz ya. Siklusnya seperti itu, udah tertulis di Lauhil Mahfuz gitu ya. Nah, yang menjadi permasalahan kita ini sampai apa enggak ke Ramadan? Sampai atau enggak, kan begitu. Ya, itu yang harus dipersiapkan. Maka itu yang membuat orang-orang salihin semakin cemas gitu ya. Dan memang kita harus mengakui bahwa perasaan cemas dan khawatir itu hanya akan dirasakan oleh orang-orang yang betul-betul di hatinya ada kecintaan kepada Allah. Tapi orang yang selama hidupnya lalai, hendak ingin tahu dengan datangnya hari-hari yang mulia, kesempatan yang baik, yang sama saja. Berarti nggak ada bedanya antara bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lainnya? Iya, nggak ada. Bahkan dia semakin hina gitu ya. Yang seharusnya bulan yang mulia itu adalah kesempatan untuk memperbanyak amalan, tapi malah dia terus terjerumus kejahatan. Ya, tentu kejahatan di bulan Ramadan mungkin secara jumlah tidak bertambah, tapi bobotnya itu lebih berat. Iya, karena di bulan yang mulia. Betul. Kan begitu. Nah, seperti itu. Ustaz, apakah ada himbauan Ustaz bagi mungkin pemirsa Fatwa TV yang mungkin masih memiliki hutang puasa? Ya, kan masih ada waktu nih Ustaz. Betul. Nah, inilah kesempatan ya untuk kita istilahnya mengqadha gitu ya. Yang mungkin pernah meninggalkan puasa karena uzur gitu ya, yang sakit, atau yang mungkin dalam perjalanan safar, atau kaum ibu atau wanita yang mungkin dalam keadaan haid,
atau nifas begitu, maka inilah kesempatan untuk kesempatan terakhir sebelum Ramadan. Nah, jangan sampai tidak diqadha kemudian masuk Ramadan seorang belum membayar hutangnya, begitulah. Nah, istilahnya membayar hutang karena masih berhutang kepada Allah, belum ditunaikan. Maka bergegaslah, masih ada kurang lebih 3 pekan atau 3 pekan kurang gitu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua urusan kaum muslimin di mana saja berada. Nah, Ustaz, barakallahu fiik. Sekali lagi kita mengundang Anda pemirsa Fatwa TV pada kesempatan malam hari ini yang ingin bertanya secara langsung, silakan. Kita sudah buka line telepon 2 jalur 0821706087 atau 03315446 Sudah tersambung Ustaz dengan penelpon pertama kita, ada Ibu Rusmini dari Pacitan. Baik, Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu silakan, satu pertanyaan untuk Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini mohon maaf Ustaz, kami selalu meritil bertanya karena berhubungan pada saya, kalau nanti tidak ada tuntunannya, saya sangat khawatir sekali. Bersambung dengan permasalahan yang lalu itu Ustaz, masalah bacaan basmalah. Terus kalau kita sholat, terus kemudian habis sholat zikir, kemudian selesai zikir, yang menjadi tuntunnya Rasulullah itu berusaha diamalkan. Terus sesudah itu kita ingin berdoa. Berdoa itu apa mulainya dengan basmalah dan mengangkat tangan atau bagaimana? Juga kalau kita itu masuk rumah atau masuk kamar sendiri, itu katanya di situ ada setan. Itu pakai basmalah, masuk kamar sendiri itu pakai basmalah apa enggak? Terima kasih, karena saya sangat khawatir Ustaz kalau tidak ada tuntunan saya mengamalkan. Terima kasih jawabannya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada Ibu Rasmini di Pacitan Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Tentang masalah membaca basmalah sebelum berdoa tadi. Pertama yang perlu kita pahami, bismillah itu termasuk pujian Pujian, memuji Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan karena bismillah, dengan nama Allah aku melakukan sesuatu, saya melakukan atau membaca, berdoa atau berzikir atau menulis dan seterusnya. Di dalam adab tata cara berdoa, maka disunnahkan untuk kita memulainya dengan memuji dan memuja Allah serta bersalawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kemudian berdoa. Itu sunnahnya. Jadi tidak langsung dengan bismillah. Pujilah Allah terlebih dahulu sebelum kita memanjatkan doa dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita perhatikan doa-doa Nabi, semua seperti itu. Artinya bertawassul terlebih dahulu dengan memuja Allah, mengagungkan Allah. Setelah itu kita memanjatkan permohonan. Itu yang sunnahnya. Jadi setelah Ibu Rasmini tadi sholat, kemudian baca doa dan zikir-zikir yang lain, mungkin zikir-zikir yang mungkin di pagi, petang hari, dan zikir yang lainnya, itu semua doa. Jadi di zikir pagi dan petang itu maksudnya doa semua, mencakup doa semua. Dan jika ingin berdoa lagi secara khusus, maka pujilah Allah terlebih dahulu, berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian baru panjatkan doa yang terbaik untuk meraih kebaikan dunia dan akhirat. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, kalau masuk rumah, sunnahkan kita untuk baca bismillah. Itu adalah sebagai tabir yang akan menutup antara
kita dengan syaitan, dan juga merupakan tameng ya untuk penghalang masuknya syaitan. Bila seorang masuk rumah tanpa mengucapkan bismillah, maka syaitan ikut ya masuk. Dan begitu juga tatkala seorang waktu makan tidak ucap bismillah, maka syaitan ikut masuk. Nah, jadi begitu kita keluar rumah, kita bertawakal kepada bismillah, baca bismillah, tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Begitu masuk rumah kita bismillah. Kemudian ya ucapkan salam kepada penghuni rumah. Nah, dan itu telah mewakili ya, karena kamar bagian dari rumah kita. Seperti itu. Kemudian ya jangan lupa begitu sampai di kamar ya, bila kita ingin tidur ya jangan lupa juga membaca zikir-zikir sebelum tidur. Nah, dengan seperti itu seorang akan ya terpelihara dari gangguan syaitan. Nah, demikian Allah. Baik, Ustaz, barakallahu fiik. Jadi diperbolehkan Ustaz ya mengucapkan bismillah setiap kali masuk ke kamar atau rumah. Iya, tapi kalau sudah cukup dengan pertama masuk rumah sudah cukup. Sudah cukup Ustaz ya. Baik, semoga bermanfaat bagi Ibu Rosmini di Pacitan tadi. Kita geser ke penelpon kedua, ada Bapak Saleh Haji dari Bengkulu. Kita sapa Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bapak, untuk radio atau televisi boleh dikecilkan atau dimatikan terlebih dahulu, Pak. Baik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di dalam surat Al-Baqarah itu kan disebutkan, Ustaz, bahwa saum Ramadan itu bertujuan untuk mendapatkan atau menjadikan kita orang yang bertakwa, begitu Ustaz. Ya. Nah, pertanyaannya adalah, ya bagaimana cara Rasulullah SAW berpuasa itu, Ustaz? Aktivitas selama satu bulan Ramadan yang dilakukan Rasulullah SAW, sehingga beliau itu mencapai orang yang bertakwa, gitu Ustaz. Nah. Bisa diberikan gambaran ya. Syukron, jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia menanyakan tentang mungkin amalan-amalan keseharian Rasulullah Ustaz ya, untuk mengisi bulan Ramadan ini seperti apa untuk mencapai derajat takwa Ustaz ya. Iya, nah. Terima kasih kepada Pak Soleh Haji ya di Bengkulu. Sebagaimana yang beliau nukil tadi, makna dari firman Allah dalam surah Al-Baqarah tentang hikmah disyariatkan ya puasa, la'allakum tattaqun. Ya alladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan ini merupakan ya hikmah utama dari berpuasa, yaitu untuk meraih ya predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena ketakwaan merupakan tingkatan ya kemuliaan yang paling tinggi. Inna akramakum minallahi atqakum. Dan hakikat takwa tadi, kita melaksanakan perintah Allah berdasarkan ilmu karena mengharapkan pahala di sisi Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah, larangan-larangan agama juga berdasarkan ilmu ya, karena takut kepada azab ya atau sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat takwa. Nah, puasa bila kita perhatikan ini merupakan ibadah yang terbesar untuk merealisasikan makna tersebut. Karena sesungguhnya orang yang berpuasa itu bukan hanya sekadar puasa dari makan dan minum, ya. Tapi sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, as-siyam minar rafasi wal lagwi. Ya, idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab. Naam. Fa in sabbahu ahadun falyaqul inni imru'un sha'im. Jika dalam kondisi berpuasa, jangan berbuat perbuatan yang lagun, yaitu yang sia-sia, yang tidak bermanfaat. Ya. Jangan berbuat perbuatan orang-orang yang jahil, ya. Dan bila ada seorang yang ingin ya mengajak untuk berkelahi, ya, maka jangan diladeni. Katakan seorang yang berpuasa bukan tidak bisa membalas. Jika ada yang mencela, mencaci, tidak boleh dibalas dengan kecacian, tapi cukup dengan perkataan saya orang yang berpuasa. Artinya puasa saya melarang
berbuat hal-hal yang tidak berguna. Ya. Maka puasa itu bukan hanya sekadar menahan dari makan dan minum, tapi adalah dalam menahan diri dari semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita melihat Rasulullah SAW begitulah. Beliau berpuasa, ya. Tentunya puasa beliau, ya. Beliau mengajarkan kepada kita, ya, harus kita berniat di malam hari, ya, atau sebelum terbit fajar kita berniat untuk berpuasa besoknya Ramadan. Kemudian, ya, beliau menikmati atau sahur, ya, air atau mungkin sebutir kurma, berpuasa. Nah, selama berpuasa Rasulullah SAW mengisi hari-harinya dengan, ya, zikir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau ditanya siapa orang yang banyak pahalanya di dalam berpuasa, beliau mengatakan yang paling banyak zikirnya. Jika beliau mengatakan yang paling banyak zikirnya, pastilah beliau orang yang paling utama dalam berzikir ke dalam setiap kondisi dan keadaan. Ya, terlebih lagi di bulan Ramadan. Ya. Kemudian Al-Qur'an, ya, Jibril datang kepada beliau, ya, di akhir kehidupannya Ramadan terakhir beliau, Jibril datang untuk, ya, memperdengarkan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang Al-Qur'an. Maka ini menunjukkan bahwa amalan yang mulia di Ramadan adalah memperbanyak Al-Qur'an karena bulan Al-Qur'an. Nah, kemudian banyak berzikir. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang kita maklumi bersama bahwa beliau tidak meninggalkan zikir pagi dan petang harinya, dan dalam setiap kondisi beliau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di luar Ramadan, apalagi di bulan Ramadan. Beliau sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat dermawan sekali, ya, yang sangat dermawan sekali. Ya, bertambah kedermawanannya di bulan Ramadan, berarti banyak sedekahnya, banyak infak dan sedekahnya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam secara khusus di 10 terakhir beliau beriktikaf yang tujuannya mendekatkan diri kepada Allah, ya, meninggalkan hiruk pikuknya dunia dan, ya, menyendiri dengan Allah, salat, ya, qiraatul Quran, seperti itu. Jadi kalau kita perhatikan bagaimana kita bisa meraih ketakwaan tadi, ya, tentunya dengan menjaga puasa kita dari hal yang membatalkan, baik membatalkan secara, ya, makan dan minum, atau yang membatalkan, mengurangi pahalanya dari hal-hal yang terlarang, ya, hal-hal yang akan membatalkan atau mengurangi pahalanya. Nah, jadi intinya puasa ini, ya, harus berpuasa dari menahan dari semua yang dimurkai dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu secara, ya, global tentang kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun secara hukum satu persatu, nah ini tentunya membutuhkan pembahasan secara khusus, ya, tentang fikih puasa gitu, ya. Nah, wallahu a'lam. Nah. Semoga bermanfaat untuk Pak Saleh Haji di Bengkulu yang bertanya tadi. Masih ada waktu pemirsa, kurang lebih sekitar 30 menit ke depan. Jadi Anda bisa manfaatkan kesempatan malam hari ini untuk bisa bertanya kepada Ustadz 0331 544 6087 atau di 0821 706087. Silahkan, ya. Baik, kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk Ustadz di meja redaksi. Pertanyaan berikutnya dari saudara Nopi. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya bagaimana cara untuk menjaga keistiqomahan diri dalam menjaga keimanan Ustadz? Nah, baik. Terima kasih, ya, kepada saudara yang bertanya. Ini sangat penting sekali apalagi di zaman sekarang ini, ya. Zaman yang penuh dengan berbagai fitnah, baik syubhat atau syahwat. Maka seseorang sungguh, ya, menghadapi berbagai tantangan, ya, berbagai masalah dalam hidup ini akan bisa menggoyahkan keimanannya, yang akan bisa mengurangi atau mungkin, ya, menodai hati dan jiwanya sehingga bisa jadi dia tergelincir dari jalan ketaatan. Nah, oleh karena itu sangat dibutuhkan, ya,
perhatian khusus untuk menjaga keistiqomahan. Keistiqomahan itu adalah karunia dari Allah. Oleh karena itu, poin yang pertama untuk meraih keistiqomahan itu adalah berdoa, memohon kepada Allah agar hati kita diteguhkan di atas iman, di atas agama Allah. Doa yang sering diucapkan Nabi di waktu sujud adalah, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku, teguhkan hatiku di atas agamamu. Nah, kemudian di antara hal yang harus dilakukan untuk meraih keistiqomahan adalah belajar ilmu agama. Karena keistiqomahan itu hakikatnya sebagaimana dijelaskan Imam Ibnu Rajab, melaksanakan perintah Allah lahir batin, ya. Begitu juga meninggalkan kemaksiatan atau larangan Allah lahir batin. Dan ini hal yang sangat berat, ya. Butuhkan kesungguhan. Nah, bagaimana seorang bisa melaksanakan kewajiban jika dia tidak memiliki ilmu mana yang diperintahkan? Bagaimana seorang bisa meninggalkan larangan hal yang terlarang jika dia tidak mengetahui apakah itu terlarang atau diperintahkan? Maka ilmu sumber kebaikan. Tidak mungkin seorang bisa istiqomah kalau dia jahil terhadap agamanya. Kejahilan itulah yang akan menjerumuskan ke dalam kesesatan, ya, ke dalam kemaksiatan, ke dalam syubhat. Nah, maka ilmu dipelajari, hukum-hukum agama. Yang selanjutnya untuk bisa, ya, mempertahankan iman agar istiqomah, kita, ya, mencari sahabat yang baik, ya, mencari komunitas yang baik. Nah, mencari, ya, sahabat yang baik. Karena sesungguhnya sahabat yang baik itu akan mengingatkan kita tatkala kita lupa, akan menasihati tatkala kita bersalah, dan tentunya kita akan termotivasi untuk berbuat kebaikan sebagaimana dia berbuat kebaikan. Nah, baik di dunia nyata apalagi dunia maya zaman sekarang ini. Maka selektiflah dalam memilih sahabat, teman, ya, orang-orang yang soleh, orang yang baik, ya, orang-orang yang baik itu akan menjadi faktor utama keistiqomahan. Di antara hal yang harus diperhatikan adalah menutup semua celah-celah pintu sarana yang akan menjerumuskan ke dalam kemaksiatan dan syubhat tadi. Zaman sekarang ini tidak, ya, perlu bersusah-susah untuk apa? Untuk berbuat dosa, kemaksiatan. Di tangan kita masing-masing ada sarana. Tergantung kitanya, ya, mau menutup sarana tersebut atau, ya, tenggelam dalam kubangan itu. Ya, hanya dengan menggeser dengan jari jemari kita semua tersingkap, ya, sarana kemaksiatan, syubhat. Maka seorang mukmin dia sangat perhatian dan sangat konsen dalam menjaga kebeningan hatinya dan mempertahankan modal kehidupan yaitu iman. Nah, oleh karena itu tutup pintu-pintu kejahatan tadi. Nah, dan demikian bi'idznillah seorang akan, ya, istiqamah sampai akhir hayatnya. Nah, demikian, Allahu a'lam. Baik Ustaz, semoga bermanfaat untuk saudara Novi yang bertanya. Saya bergeser ke penanya berikutnya Ustaz dari saudari Lia. Namun sebelumnya ada penelpon kembali Ustaz, ya, dari Ibu Eis di Bandung. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Ibu Eis pertanyaannya. Oh iya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Ustadz, saya mau bertanya. Begini Pak Ustadz, misalnya punya hadas besar gitu ya, tapi belum mandi,
berdoa gitu, misalnya mau minum baca bismillah, terus mau makan baca bismillah, apa dibolehkan itu Pak Ustadz? Nah, Oke. ya. Baik Ibu, terima kasih pertanyaannya. Ya, Ya, terima kasih kepada Ibu Ustaz ya. Ais di Bandung, ya. Bandung. Ya. Barakallahu fiik. Pertanyaannya, seorang kondisi berhadas besar, ya, atau dengan istilah ya dalam keadaan junub, dia belum sempat mandi, kemudian makan, itu boleh dengan bismillah, ya. Artinya dia masih bisa berzikir atau tidak, ya. Dalam hal ini tidak ada masalah, ya. Yang tidak diperbolehkan itu adalah tatkala ya menyentuh Al-Quran dan baca Al-Quran. Tapi kalau membaca zikir selain Al-Quran, ya mungkin di pagi hari, di petang hari gitu ya, atau mungkin di waktu makan, ya dia baca bismillah, tidak ada masalah. Yang tidak diperbolehkan untuk menyentuh Al-Quran dan membaca Al-Quran. Nah, jadi kesimpulannya diperbolehkan. Nah, karena Rasulullah SAW yadhkurullah fi kulli ahyanihi. Rasul selalu berzikir kepada Allah dalam setiap kondisi dan keadaan. Nah, yang tidak diperbolehkan menyentuh Al-Quran dan membacanya. Nah, tatkala berhadas besar atau alias junub. Nah, wallahu a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fiik. Semoga bermanfaat ya untuk Ibu Ais di Bandung. Di belakang Ibu Ais ada Ibu Siti dari Aceh. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Ibu Siti pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Saya mau bertanya, apakah diharuskan membaca basmalah ketika membaca ayat kursi untuk zikir? Baik. Ya, terima kasih Ibu pertanyaannya. Sama-sama. Membaca basmalah Ustaz ya. Sebelum Ya. zikir Ustaz. terima kasih kepada Ibu Siti. Siti ya di Aceh. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa idza qara'tumul Qur'an fasta'idz billah." Nah, jadi di waktu membaca Al-Quran maka seorang berta'awuz. Begitu juga tatkala membaca Al-Quran dari awal surat, ya, dari awal surat, maka itu membaca basmalah, ya, basmalah. Nah, Bismillah sebagian tertulis. Adapun di waktu berzikir membaca ayat seperti ayat kursi waktu berzikir, maka dalam kondisi seperti ini ya tidak mesti harus membaca bismillah, tapi langsung membaca ayat tersebut. Jika ya seperti di sore hari dan di petang hari atau di pagi hari, maka seorang ya sebelum membaca ayat kursi tadi maka diperta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian baca ayat kursi. Kemudian setelah itu membaca 3 surat tadi, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu binnas, dan memulai dengan masing dengan bismillah. Nah, kemudian dilanjutkan dengan zikir-zikir yang lain. Nah, adapun bila seorang membaca Al-Qur'an dan memulai dari awal surat, dan itu adalah yang pertama dia memulai, bukan melanjutkan, maka dia berta'awuz, idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah, kemudian baca bismillah. Tapi jika dia membaca di pertengahan surat, maka cukup dengan ta'awuz kemudian melanjutkan. Nah, adapun berzikir, ya tentunya bila dia membaca di awal ingin berzikir ayat Al-Qur'an, maka disunahkan untuk membaca ta'awuz, ya, tidak bismillah. Nah, demikian, wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat untuk Ibu Siti di Aceh ya. Kami bergeser ke penelpon kelima malam hari ini. Ada Ibu Fatimah di Jambi. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Begini, di RT sekitar rumah saya, di setiap bulan Ramadan itu ada kebiasaan setelah selesai sholat tarawih itu baca Yasin, kemudian warganya bawa kue, kemudian makan-makan bersama. Sepertinya itu saya perhatikan setiap tahun itu dilaksanakan.
Bagaimana pendapat Ustadz? Sementara kita kan di bulan puasa itu memang diperbanyak ibadah ya. Tapi kalau rutin setiap Ramadan, baca Yasin, bawa kue, makan-makan sama-sama setelah sholat, itu bagaimana pendapat Ustadz? Terima kasih. Baik. Ya. Terima kasih kepada Ibu Fatima ya di Jambi, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Tidak diragukan bahwa Ramadan bulan yang penuh dengan keberkahan. Amal ibadah ya tentu memiliki keistimewaan yang spesial ya, diperlipat gandakan pahala. Nah, tidak diragukan. Salat tarawih termasuk ya rangkaian ibadah di bulan Ramadan. Nah, tidak ada amalan yang spesial setelah tarawih. Dalam artian secara khusus ada rangkaian atau kaitan dengan tarawih, membaca surat tertentu ya, Yasin atau mungkin surah-surah yang lain, tidak ada ya kekhususan seperti itu. Tidak ada kekhususan seperti itu. Bahkan Ramadan adalah bulan tempat kita membaca Al-Quran dan diusahakan untuk memperbanyak, berulang kali mengkhatamkan Al-Quran ya. Itu hal yang diutamakan, tidak mengkhususkan dengan surat tertentu. Dan Yasin, keutamaan Yasin ya, surat Yasin adalah ya salah satu dari surah Al-Quran, kalamullah. Adapun secara khusus, baik itu mungkin yang sebagian melakukan di malam Jumat, nggak ada keistimewaannya, atau mungkin membacakan juga untuk yang sedang sakarat atau yang meninggal, juga hadisnya tidak sahih ya. Jadi tidak ada keistimewaan secara spesial, kecuali dia atau Yasin adalah surah Yasin bagian dari surah Al-Quran. Nah, adapun yang dilakukan oleh kaum muslimin atau sebagian selesai salat tarawih baca Yasinan kemudian bawa kue untuk makan bersama, ini tentu ya kalau untuk bersedekah, mungkin mempersiapkan makan atau makanan atau kue setelah mungkin salat tarawih, mungkin dia persiapkan jamaah untuk makan, tidak ada masalah ya. Mungkin mereka ya ada yang mungkin lapar atau haus, dahaga begitu ya, tidak ada masalah. Tapi mengkhususkan dengan rangkaian seperti itu, Yasinan dulu nanti makan kue bersama, makan bersama, ini tidak ya perlu dilakukan, apalagi secara khusus membaca Yasin. Jadi amalan seperti itu tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Nah, masing-masing kita memperbanyak baca Al-Quran. Jangan dikhususkan Yasin saja. Ya, jangan dikhususkan Yasin saja. Bahkan surah Al-Baqarah lebih mulia dari surah Yasin. Qul huwallahu ahad lebih utama dari surah Yasin. Gitu. Nah, Al-Fatihah lebih utama dari surah Yasin. Jadi jangan mengkhususkan sesuatu yang tidak dikhususkan oleh agama. Adapun memberi makan, minum, yang mempersiapkan kue, ya dipersiapkan selesai tarawih, ada yang jamaah yang makan atau minum, tidak ada masalah, tidak ada masalah ya. Mudah-mudahan itu menjadi amal soleh sedekah. Adapun mengkhususkan baca Yasin itu tidak ada sunnahnya sama sekali. Nah, demikian Allahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat dan bisa difahami perbedaannya Ustaz ya, antara sedekah memberikan makan dengan mengamalkan ritual atau bacaan khusus dalam waktu tertentu Ustaz ya. Iya. Dan harus juga kalau yang sekedar memberi makan ya bersedekah, tidak ada masalah. Tapi kalau dia mengatakan, oh iya ada selesai sholat tarawih ada keutamaan memberi makan, ini berarti membuat hukum baru. Ya? Nah, kita perlu bertanya apa dalilnya. Tapi kalau ya kan bulan Ramadan orang ingin bersedekah, mungkin orang yang belum sempat makan begitu ya, waktu berbuka gitu ya, dihidangkan pahala, tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Tapi kalau dia mengatakan, oh iya ini khusus setelah tarawih ada keutamaannya, nah ini yang perlu kita pastikan apa dalilnya. Kalau tidak berarti dusta, tidak boleh. Dusta itu besar ya dosanya, membuat kebohongan atas nama Allah atau atas nama agama, ini hal yang diharamkan, dosa besar itu. Semoga difahami oleh Ibu Fatimah secara khusus dan secara umumnya kepada Anda semua masyarakat dan juga pemirsa yang sedang menyaksikan program Live Interaktif. Oke, kami bergeser ke penelpon ke-6 malam hari ini. Ada Ibu Iis di Bandung. Fatwa TV, Assalamualaikum Bu Iis. Halo Ibu Iis. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu.
Ya, izin bertanya, Ustadz. Begini, di daerah kami itu setiap 2 hari atau 3 hari menjelang Ramadan suka ada istighosah di lapangan dan beratus orang ya yang mengunjungi situ dan dikasih selembaran doa-doa yang panjang gitu ya. Terus saya pengen tahu apakah ada doa khusus menjelang Ramadan. Nah, kalau ya di sunnah gitu, kalau ada, mohon saya minta doanya untuk lafal doa untuk khusus Ramadan. Syukron, jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Is di Bandung ya. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Kembali tentang masalah sebagian kebiasaan masyarakat kita. Mungkin tadi ya Bu Is menunjukkan di Bandung ya atau di sekitar tempat beliau. Boleh jadi mungkin di sebagian tempat juga ya dilakukan seperti itu. Intinya ada ritual-ritual khusus doa ya. Apa hukum atau bagaimana ya pandangan syariat tentang hal itu? Pertama, berdoa itu baik. Ya, berdoa itu baik. Akan tetapi kembali lagi pada kaidah yang disampaikan tadi, menghususkan ya sebelum Ramadan, 2 hari sebelum Ramadan, kemudian ditambah lagi secara ya berjamaah, kemudian dibaca lagi ada bacaan-bacaan doa-doa khusus gitu ya, nggak tahu dari mana sumber doa tersebut ya. Nah, rangkaian ritual yang seperti itu tidak ada tuntunannya. Kalau berdoa ya sepanjang tahun kita berdoa, jangan hanya 2 hari sebelum Ramadan. Disebutkan dalam sebagian perkataan ulama salaf bahwa ulama salaf dahulu, ulama-ulama orang-orang solehin sebelum kita, setelah Ramadan ya berakhir 6 bulan ya, 6 bulan dalam perjalanan hidup mereka untuk Ramadan yang selanjutnya, mereka memohon agar ibadah mereka diterima oleh Allah. 6 bulan selebihnya mereka berdoa agar juga diberi kesempatan untuk bisa bersuci dengan Ramadan selanjutnya. Begitu mereka ya sangat bersungguh-sungguh mengetahui keutamaan Ramadan. Dan tidak ada ritual-ritual yang harus berjamaah. Istighasah itu apa artinya? Itu kita harus luruskan ya. Istighasah itu memohon gauth. Gauth itu pertolongan. Pertolongan dalam apa? Dalam menghadapi ancaman. Loh, kita menghadapi Ramadan, bukan ancaman ini. Maka kalaupun ya benar kita harus memohon doa, bukan istighosah, isti'anah, mohon pertolongan. Karena isti'anah itu adalah mohon pertolongan dalam kebaikan. Maka waktu ibadah kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak diucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nastaghits, tidak. Tapi dalam menghadapi ancaman musuh atau dalam kondisi yang genting ya, menghadapi ancaman, maka di sini istighosah. Sekarang ancaman apa? Apakah ada peperangan? Ancaman? Enggak, memohon pertolongan kepada Allah. Maka Rasulullah SAW di waktu perang Badar, para Rasul dan para sahabat memohon pertolongan untuk menghadapi musuh, serangan musuh. Allah menamakan sebagai istighatsah. Istastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah tatkala kalian memohon pertolongan untuk menghadapi atau bantuan untuk menghadapi serangan musuh tadi, maka Allah memberikan kepada kalian pertolongan itu. Diutus para malaikat yang ikut berperang bersama Nabi dalam membunuh orang-orang kafirin. Nah, jadi dari sisi istilahnya udah tidak tepat gitu. Ditambah lagi dari sisi apa juga ya, asal hukumnya juga tidak ada pengkhususan. Maka janganlah kita ya hanya sebatas sebuah ritual-ritual yang kita buat-buat ya menurut kita, menurut ya persepsi masing-masing atau alasan. Jangan seperti itu kita dalam beribadah. Memohon pertolongan sepanjang tahun. Kita memohon kepada Allah setiap saat,
pagi, di petang hari kita berdoa, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan serahkan kami ya Allah kepada diri kami sendiri. Setiap selesai solat Rasul berwasiat kepada Mu'adz, wahai Mu'adz, jangan lupa mengucapkan di penghujung solatmu, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, seperti itu. Mohon pertolongan untuk berzikir, bersyukur dan melakukan ibadah yang terbaik. Maka bagi kita terus berdoa kepada Allah, ya Allah, berkahi di bulan Sya'ban ini, beri kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan. Begitu datang Ramadan, ya Allah, beri kemudahan, pertolongan. Tidak ada masalah. Masing-masing berdoa. Yang enggak mesti 2 hari sebelum. Kasihan kok 2 hari sebelum Ramadan. Berarti sebelum 2 hari enggak doa-doa begitu. Ini pemahaman yang keliru ya dalam memahami substansi doa itu sendiri. Doa kapan saja. Berdoa dari sekarang dan sebelumnya berdoa. Memohon pertolongan kepada Allah. Keberkahan hidup sepanjang tahun, di sepanjang bulan. Kemudian terutama menghadapi bulan Ramadan. Jadi itu ya ritual dan kebiasaan yang tidak ada tuntunannya. Nah, demikian Allahu a'lam. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat ya. Untuk Ibu Iis tadi yang bertanya dari Bandung. Kita bergeser ke penelpon ke-7 malam hari ini, ada Pak Farzi dari Lampung. Baik, Fatwa TV, Assalamualaikum. Pak Farzi, mohon maaf, bisakah radio atau televisinya dimatikan atau dikecilkan terlebih dahulu, Pak? Iya, halo. Nah, silakan, Pak. Halo, Pak Farzi, silakan. Halo. Assalamualaikum Pak Farzi. Baik, sepertinya terputus Ustaz ya koneksi kami dengan Pak Farzi. Dan mohon dipastikan untuk Anda pemirsa Fatwa TV dan juga penyimak yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustaz, mohon ketika Anda sudah tersambung bersama dengan layanan kami, silakan mengecilkan sementara untuk televisi ataupun radio Anda. Jadi agar tidak feedback, suara tidak mendengung, sehingga Anda bisa bertanya dan berbicara dengan jelas kepada Ustadz. Baik, kita geser dulu Ustadz. Oke, ke penelpon berikutnya Ustadz dari Riau. Kali ini ada Ibu hamba Allah. Fatwa TV, Assalamualaikum. Ya. Dari Riau Ibu ya. Waalaikumsalam. Ya, dari Riau. Ya, silakan Ibu. Nah, begini Ustaz. Waalaikumsalam. Begini Ustaz, saya halo. Nah, iya. Sudah tersambung Ibu, silakan dilanjutkan. Iya. Gini Ustaz, biasanya saya membagikan THR di hari raya. Jadi karena ini ekonomi agak sulit. Jadi bagaimana kalau saya itu di bulan puasa ini, mulai dari awal puasa itu saya mencicil saya bermaksud untuk sedekah puasa, tapi saya kasihkannya di THR hari Lebaran nanti. Ya malamnya saya sisihkan dulu uang, umpamanya 40.000 satu malam. Jadi tapi bukan saya kasih sama orang, cuman saya sisihkan dulu, terus nanti habis Lebaran baru saya kasih sama anak-anak yang datang ke rumah yang minta THR itu. Bagaimana kalau seperti itu Pak? Itu termasuk sedekah dalam Ramadan atau tidak? Begitu Ustaz. Boleh nggak? Pertanyaannya boleh nggak dilakukan seperti itu Ibu ya? Ya, baik, silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ibu hamba Allah di Riau. Ya. Pertama ya, Ibu yang bertanya, barakallahu fiik. Prinsip kita dalam beribadah adalah sesuai dengan kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum. Ya, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Idza amartukum bi syai' fa'tu minhu mastata'tum. Bila aku perintahkan dengan sesuatu, maka laksanakan sesuai dengan kemampuan kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan kepada jiwa kecuali apa yang mampu dia lakukan. Itu prinsipnya. Na'am.
ibu memberikan ya sedekah untuk ya berikan kepada mungkin fuqara masakin ya di waktu lebaran, ya ikut serta ya, mengembirakan, memberikan kegembiraan kepada mereka, membantu, hal yang baik, jadi sedekah. Dan itu sedekah di hari raya ya. Adapun di Ramadan ya tentunya dilakukan pada bulan Ramadan. Jangan sampai oh iya saya ingin nanti ya di bulan Ramadan, tapi ya sekarang aja di Sya'ban, niatnya di Ramadan, tidak tepat seperti itu. Atau mungkin nanti di hari Lebaran tapi niatnya untuk Sya'ban Ramadan, enggak, karena harinya bukan di Ramadan lagi, udah hari raya begitu. Tapi yang jelas niat ibu tadi udah mendapat satu kebaikan niat. Tapi begitu ditunaikan nanti di hari raya, maka itu adalah sedekah atau ya di hari raya tersebut kebaikan. Solusinya adalah kebaikan itu jangan ditunda-tunda. Ya, bila ibu mendapatkan kelapangan rezeki atau sesuai dengan kondisi ekonomi di kondisi sekarang ini, maka apa yang bisa diberikan di Ramadan, ya bukan banyaknya yang Allah tuntut, tapi bagaimana keikhlasan dan ketulusan kita sesuai dengan kondisi kita. Seorang yang mungkin kekayaannya ya triliun gitu ya, kalau dia bersedekah yang 100.000 ya nggak sebanding. Tapi seorang yang ya mungkin sederhana hidupnya, untuk mendapatkan 100.000 itu hal yang sangat sulit. Dia bersedekah sesuai dengan kemampuan dia, itu luar biasa gitu. Jadi intinya niat baik tentunya harus ada dalam diri kita, dan niat baik itu hendaklah terrealisasi pada waktu yang tepat, yang sesuai pada waktunya. Jadi kalau niat kita untuk sedekah Ramadan, ya tunaikan di Ramadan. Jangan niatnya sedekah Ramadan tapi nanti tunaikan di Syawal, itu tidak sedekah Ramadan namanya, seperti itu. Jadi semoga Allah mudahkan urusan kita semua dan ibu ya, dan niat baik tadi jangan ditunda, ditunaikan di hari yang akan datang, karena kita tidak tahu apakah siapa yang menjamin kita bisa sampai ke hari raya. Nggak ada yang menjamin. Maka kesempatan yang ada sekarang ini tunaikan. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fiik. Mungkin kita ke pertanyaan terakhir, Ustaz ya. Nah, di kesempatan malam hari ini. Oke, sepertinya kita ke jalur telepon, Ustaz. Ada penelpon terakhir ya. Dari Pak Budi di Kaltara. Oh, mohon maaf ya, Kalimantan Utara ya. Baik, Pak Budi, Assalamualaikum, Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kota mana ini, Pak? Di Tarakan. Oh, di Tarakan. Baik, silakan Pak Budi pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkenaan dengan sebentar lagi kan mau nisfu Sya'ban ya Ustaz. Nah. Terus banyak ritual yang dilakukan seperti membawa air putih ke jemaah masjid. Terus apakah itu ada sunnahnya? Terus apakah kita sebagai jamaah mengikuti itu juga sebagai dosa Pak Ustadz? Seperti tadi yang ada pertanyaan si ibu tadi yang katanya ada istighosa, itu apa oleh jamaahnya? Itu kita dosa juga Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Budi ya atas pertanyaannya. Intinya, apakah ada amalan yang spesial di bulan atau di nisfu Sya'ban ya, baik di siang harinya atau di malam harinya? Ya, jawabannya tidak ada amalan dan ritual yang spesial. Mengkhususkannya dengan puasa di siang harinya atau ibadah di malam harinya, ada solat namanya, mereka namakan solat alfiyah gitu ya, solat 1000 sekali banyak rakaat dan juga bacaan-bacaannya, sebagaimana di bulan Rajab namakan solat raghaib di pekan pertama Rajab. Ini kata para ulama ya, solat yang tidak ada tuntunannya. Bahkan Imam Nawawi lebih keras lagi ancamannya. Ini kata beliau solat yang bid'ah, yang mungkar kata beliau. Itu Imam Nawawi ya, saya menukil perkataan Imam Nawawi, seorang ulama Syafi'iyah ya, dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Dan imam-imam lain diingkari imam seperti Abu Syamah, seorang ulama Syafi'i juga, dalam kitab tentang masalah bid'ah. Imam Suyuti juga. Jadi itu tidak ada yang amalan yang spesial, baik itu solatnya, apalagi tambah tadi ya ada bawa air putih dan seterusnya. Maka bila tidak ada tuntunannya ya jangan kita ikut-ikutan.
Nah, ada di dalam hadis, dan itu pun ya diperdebatkan oleh para ulama, diperselisihkan tentang ya kevalidan hadis tersebut, yaitu bahwa Allah turun di pertengahan malam Sya'ban, kemudian mengampuni semua hambanya kecuali seorang yang musyrik dan yang ada di antara mereka permusuhan. Ini ya, para ulama berbeda pendapat tentang ya kesohihan hadis tersebut. Ada yang mendhaifkan, ada yang mungkin menghasankan gitu ya. Kendati demikian, ulama menjelaskan ini bukan berarti dalil yang ya membolehkan atau memerintahkan mengkhususkan amalan spesial di bulan Sya'ban. Ini tidak ada tuntunan Nabi SAW. Nah, oleh karena itu Nabi tidak mengkhususkan, para sahabat tidak mengkhususkan secara khusus ya amalan-amalan dan ritual-ritual. Apalagi tadi dibawa air putih, kemudian ya macam-macam nggak tahu apalagi ritualnya. Semua hal itu tidak ada tuntunannya. Jika tidak ada tuntunannya, nggak boleh kita ikut-ikutan, nggak boleh ikut-ikutan. Ya, karena mengikuti amalan tidak ada tuntunannya dari Allah dan Rasulnya, termasuk ya menyelisih sunnah, dan menyelisih sunnah amalan termasuk amalan yang mendatangkan ya ancaman sia-sia, tidak ada nilai ibadah tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul mengatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Amalan yang tidak ada landasan dari perintah kami tertolak. Begitu kata Rasulullah SAW. Itu Rasul yang mengatakan. Bukan saya yang mengatakan, Rasulullah SAW. Saya menyampaikan perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian Allahu a'lam. Ustaz, jadi pertanyaan terakhir sekaligus jawaban terakhir Ustaz ya untuk perjumpaan kita malam hari ini. Kita sampaikan terima kasih Ustaz. Jazakumullahu khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Wa fikum barakallah. Dan kita juga sampaikan terima kasih kepada Anda pemirsa Fatwa TV dan juga penyimak dimanapun Anda berada. Dan kami informasikan untuk program-program live interaktif Fatwa TV Anda bisa ikuti dan simak dari hari Senin sampai dengan hari Jumat insya Allah di waktu dan jam yang telah dijadwalkan. Informasi-informasi berkaitan dengan Dewan Fatwa atau Fatwa TV Anda bisa follow akun-akun sosial media kami atau juga akses website kami di fatwatv.id atau dewanfatwa.com. Kita juga mengundang Anda untuk bertawun sama-sama menyukseskan untuk program dakwah yang tersebar di Fatwa TV melalui donasi di nomor rekening yang saat ini terpampang di layar kaca Anda. Terima kasih dan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kita bertemu kembali insyaallah di kesempatan live interaktif berikutnya. Kami mewakili segenap kru yang bertugas. Mohon maaf jika ada kekhilafan dan mohon maaf juga apabila ada pertanyaan yang belum sempat kami bacakan. Semoga Allah mudahkan bisa kembali bertemu di kesempatan berikutnya. Dan akhir kata kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau belum? Terima kasih.